Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Iva. Selamat pagi Bu Yohana. Kita ketemu lagi di sekolah hari Minggu ini untuk kita akan memuji nama Tuhan dan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, kita mulai pujian nama Tuhan ini dengan lagu yang pertama, Duduk Senang. Lalu kita berlanjut dengan Happy Yaya, Happy Yaya. tetap semangat ya anak-anak semua. Oke? Anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu pujian yang pertama, sekarang untuk persiapan menyanyikan lagu pujian selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Nah, doa kali ini dipimpin oleh Bu Iva. Oke anak-anak, sekarang Bu Iva silakan kita berdoa. Mari anak-anak, kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang selalu menopang kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, biarlah puji-pujian ini akan menjadi dupa yang harum di dalam mezbah-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, sekarang kita melanjutkan lagu pujian yang kedua yang berjudul Aku Pahlawan Kecil. Semangat ya anak-anak semuanya. Semangat. Semangat. Ya anak-anak, setelah pujian yang tadi, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Haniel Handoyo. Anak-anak duduk yang manis, dengarkan dengan baik-baik, biar apa yang menjadi firman Tuhan yang anak-anak dengar bisa diterapkan dalam kehidupan anak-anak. Selamat mendengarkan. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu sekalian. Pada pagi hari ini Bapak mau menyampaikan cerita dengan judul Perapian yang Menyala-nyala. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita buka di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu, kami boleh bersekutu beribadah, walau secara online. Tuhan berkati firman-Mu yang akan kami dengar, boleh menjadi kekuatan kami, teladan kami, contoh buat kami, bagaimana taat dan takut akan Tuhan, mengalahkan segala persoalan. Api pun tidak akan menerkam orang yang dilindungi Tuhan karena takut dan taat kepadamu. Terima kasih, bukalah hati, pikiran kami, supaya anak-anak-Mu semua boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Diambil dari kitab Daniel pasal 3, ayat 1 sampai 30. Karena panjang, jadi Bapak mau membacakan satu ayat saja, nanti ayat lainnya bisa dibaca anak-anak di rumah sendiri ya. Daniel 3 ayat 1 sampai 30, kita baca satu ayat saja. Daniel pasal 3 ayat 17, demikian bunyinya. Jika Allah kami yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Nah, demikian anak-anak bacaan kita dari kitab Daniel 3 ayat 17 tadi. Anak-anak sekalian, kita tahu seorang raja besar yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini tinggi besar, gagah. Dia orang Babel, dan pada satu hari dia membuat keputusan mau membangun sebuah patung yang tinggi untuk dipuja, disembah. Patung itu tingginya 27 meter atau 60 hasta, dan lebarnya adalah 2 meter 70 cm. Ya, ini 60 hasta ya. 6 hasta, 60 hasta. 60 hasta tingginya, lebarnya 6 hasta. 6 hasta itu sama dengan 2 meter 70, dan kalau 60 hasta tingginya 27 meter. Untuk apa? Patung itu untuk membuat semua rakyatnya menyembah dia, menyembah dewa yang diwujudkan patung emas itu. Nah, kemudian dibangun dan dikumpulkanlah pemimpin-pemimpin daerah. Ada bupati, ada hakim, ada pejabat-pejabat tinggi lainnya, dikumpulkan, diberitahu bahwa itu akan dibangun dan semua rakyat harus menyembah dia, dan yang tidak menyembah akan dihukum. Nah, patung dibuat, dibangun tinggi begitu megah, dan kemudian raja bertitah memberi perintah, siapa saja yang tidak mau menyembah patung itu akan dipenjarakan, akan disiksa, akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Keputusan raja ini tujuannya adalah supaya rakyat bisa taat, bisa bersatu, bisa menyembah raja sebagai penguasa. Diwujudkan dengan patung emas itu. Nah, kemudian ada 3 orang Yahudi. Siapa namanya? Yang pertama adalah Sadrah, yang kedua adalah Mesah, yang ketiga adalah Abednego. Mereka tidak mau ikut menyembah patung emas yang dibuat Raja Nebukadnezar. Sehingga kemudian ada seorang pegawai istana raja melaporkan, Raja Nebukadnezar, itu ada 3 orang Yahudi yang tidak mau taat menyembah patung emas itu. Wah, Raja Nebukadnezar langsung marah, emosi, memanggil ketiga orang itu. Ya, suruh bawahannya untuk memanggil 3 orang itu ke hadapan raja. Nah, ketika sudah dipanggil, bertemu dengan Raja Nebukadnezar,
Sadrah, Mesah, dan Abednego ditanya, benarkah engkau bertiga orang Yahudi tidak mau menyembah patung emas yang aku puja? Mereka bertiga sepakat dan menjawab, benar, kami tidak menyembah patung emas itu. Karena yang patut kami sembah hanya Allah kami, Tuhan kami saja. Tidak kepada dewa yang lain, tidak kepada patung yang lain. Loh, berarti kamu melanggar perintahku. Segera Nebukadnezar menyuruh orang-orang untuk menangkap, mengikat, dan memasukkan ketiga orang ini, Sadrah, Mesah, dan Abednego, ke dalam perapian yang menyala-nyala. Api sudah menyala, bahkan Nebukadnezar berpesan supaya dipanaskan 7 kali lipat supaya cepat mematikan mereka bertiga. Nah, setelah diikat, diangkat, mau dimasukkan ke lubang perapian. Ketika diangkat masuk ke dalam lubang perapian, justru yang mengangkat mereka bertiga itu yang gosong, yang matang, yang meninggal, yang mati. Karena apa? Kepanasan, gak kuat. Dan Sadrah, Mesah, Abednego bertiga itu justru bisa jalan-jalan dengan santai di dalam perapian itu. Mereka tidak kebakar, rambutnya tidak kebakar, bajunya tidak hangus. Dan ketika Nebukadnezar mengintip, ternyata mereka bertiga tidak kebakar. Dan ternyata bukan 3 orang, ternyata isinya jadi 4 orang. Siapa itu yang seorang? Yang seorang adalah malaikat Tuhan yang datang menjagai, melindungi, menolong mereka supaya tidak terbakar api. Sehingga Nebukadnezar ketakutan dan menyuruh Sadrah, Mesah, dan Abednego keluar. Sadrah, Mesah, Abednego, segera engkau keluar. Maka mereka keluar dari dalam perapian. Lalu Nebukadnezar berkata, sekarang aku tahu bahwa Allahmu sungguh besar. Allahmu melindungi engkau. Api tidak membakar, tidak menghanguskan tubuhmu. Maka sekarang aku membebaskan engkau. Boleh keluar dari perapian. Dan engkau telah memenangkan perjuangan imanmu. Engkau tetap taat dan setia kepada Tuhan, sehingga Tuhanmu menjaga engkau sedemikian rupa. Maka mereka bertiga dibebaskan, dan kemudian Raja Nebukadnezar berkata, jangan ganggu ketiga orang ini. Siapa yang mengganggu ketiga orang ini dari rakyat orang Babel akan dihukum. Maka mereka dibebaskan. Dan kemudian setelah bebas, mereka diberi jabatan kedudukan yang lebih tinggi oleh Raja Nebukadnezar. Di situ mereka bertiga taat. Di situ mereka bertiga menyaksikan pertolongan Tuhan yang lebih hebat daripada pertolongan raja atau manusia manapun juga. Nah, adik-adik, kita tentu harus percaya kepada Tuhan, lebih taat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong segala persoalan kita, segala kesulitan kita, bahkan Tuhan melindungi kita dari bahaya apapun juga. Mari kita jalani hidup ini seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupannya dengan pekerjaan, jabatan, kedudukan yang lebih baik. Inilah harapan kita hari ini, hari esok, hari depan kita. Izinkan Tuhan terus berjalan bersama kita, melindungi, menyertai kita, memberkati kita. Amin. Nah, sekarang kita akan tutup dalam doa. Mari anak-anak, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji, mendengarkan firman-Mu, dan belajar kebenaran yang ada di dalam firman-Mu. Biarlah semua boleh menjadi contoh yang baik buat kami, bagaimana kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan, dan mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu yang lain. Terima kasih, pimpin dan sertai hidup kami Tuhan.
sebagaimana Engkau menyertai Sadrak, Mesah, dan Abednego, membentuk dan memberkati, menyertai dan memeliharanya. Biarlah Tuhan juga membentuk kami, menyertai kami, memelihara kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang takut dan taat kepadamu seumur hidup kami. Inilah seru doa sembahyang kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gimana Bu Yohana setelah mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta kita? Wah, kayaknya anak-anak semua di rumah semangat dan pintar-pintar semua Bu Iva. Oh, Mereka bisa. semua menyimak dengan baik semua firman yang disampaikan oleh pendeta kita, pendeta siapa tadi? Hani ya? Pak Hani, Pak Hani Handoyo. Handoyo. Oke, sekarang gimana anak-anak? Apakah semuanya masih bersemangat untuk melanjutkan aktivitas ya? Sekarang gimana? Bu? Aktivitasnya kita bisa lihat di link ini, atau kalau anak-anak tidak bisa melihat di link ini, bisa mengambil aktivitasnya di kantor Pak Satpam. Kantor Pos Satpam di GKI Pengampon. Jadi anak-anak bisa ambil aktivitas yang nanti anak-anak kerjakan semuanya. Dan sekarang kita melanjutkan untuk persembahan. Iya kan, karena Tuhan itu baik ya Bu Yohana ya. Jadi kita akan memberikan persembahan buat Tuhan itu yang terbaik ya. Yes, Ya. yang terbaik. Karena kita ibadahnya online Bu Yohana, kita bisa menyampaikan persembahannya itu berupa amplop dan akan kita kirimkan melalui TU Gereja. Ya, anak-anak semua bisa titipkan di kantor TU Gereja ya, anak-anaknya di GKI Pengampon. Tapi untuk anak-anak yang belum bisa mengumpulkan amplop persembahan, tidak usah berkecil hati karena Betul. Tuhan semua memberkati kita semua. Betul Bu Yohana, jangan berkecil hati dan jangan sedih ya, karena Tetap senyum, tetap semangat. Ya. Ya Bu Yohana, kita lanjutkan ibadah ini dengan pujian Selanjutnya. Judulnya apa nih? Allahku besar ya. Anak-anak Sambil menyanyi, sambil menyanyi Allahku besar, Anak-anak anak ikutin. bisa ikutin gerakan ibu ya. ya. Semangat ya anak-anak ya, apalagi pagi-pagi gini nih Bu Iva. Iya. Oke anak-anak, ayo kita nyanyi sama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ya anak-anak, sebelum kita akhiri ibadah minggu ini, kita akan satu hati untuk berdoa. Berdoa, kita akan dipimpin oleh Ibu Yohana. Kita satu hati dalam berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk ibadah
online hari Minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir ini. Terima kasih ya Bapak, semoga ibadah online ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Bu Yohana, kita kan sudah selesai nih ibadahnya. Kita pamit yuk pada anak-anak. Ya anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Dah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.